sekolah kita. Akses sosial ini mengacu kepada hubungan antara sekolah dengan pihak luar, bisa itu oleh aparat ataupun lingkungan yang ada di sekitar kita. Selanjutnya yang ketiga ada aset modal politik. Nah, modal politik bukan berarti anak-anak di sekolah kita ini diajarkan untuk berpolitik, tetapi pada dasarnya unsur-unsur politik itu sudah bisa dipelajari dan dikaitkan dengan keberadaan siswa-siswa dalam mengetahui hal-hal yang berbau politik. Nah, di sini dimaksudkan modal politik tidak hanya dimaknai sebuah aktivitas demokratis dalam tataran politik, tapi merupakan kemampuan kelompok untuk mempengaruhi distribusi sumber daya di dalam unit kerja. Artinya hanya kita melibatkan bagaimana kita memajukan sekolah kita dengan modal politik yang kita punyai. Nanti kita jelaskan apa itu yang termaktub di situ. Yang keempat adalah, ini belum diedit, modal agama dan budaya. Nah, di sini mengacu kepada nilai-nilai religius yang bisa dikembangkan di sekolah kita dan budaya-budaya positif yang bisa dikembangkan di sekolah kita itu apa saja. Selanjutnya ada modal fisik. Kalau modal fisik ini berarti keadaan sekolah kita secara fisik, baik itu bangunan, ruang maupun fisik yang mendukung di proses pembelajaran di sekolah kita. Nah, Bapak Ibu, yang keenam adalah modal lingkungan alam. Nah, modal lingkungan alam ini adalah maksudnya pembelajaran yang kita lakukan ini tidak berfokus kepada di sekolah saja, bisa juga dilakukan di luar sekolah ataupun di luar kelas. Nah, nanti kita telaah apa saja modal lingkungan atau alam ini yang bisa kita gunakan dalam proses pelajaran di sekolah kita. Yang ketujuh adalah modal finansial. Nah, modal finansial apa maksudnya? Jadi sebuah organisasi atau sebuah instansi tidak akan berjalan tanpa adanya dana. Nah, dana yang kita dapatkan itu sumbernya dari apa saja? Ada tadi malam saya telah sedikit-sedikit, tapi di sini saya mohon ke Bapak dan Bapak Ibu, jika apa yang saya pelajari ini kurang ataupun ada tambahan ataupun ada pendapat dari Bapak Ibu semuanya, di sini saya mohon untuk memberikan masukannya untuk melengkapi tugas-tugas kita berkaitan dengan guru penggerak yang saya ampuh sekarang ini. Kenapa saya melibatkan Bapak Ibu semuanya? Karena Bapak Ibu semuanya di sini yang mengetahui benar kondisi dan lingkungan kita seperti apa. Terus nantinya juga ini akan menjadi acuan bahwa sekolah kita adalah sekolah yang bisa untuk diteladani. Mudah-mudahan ke depan harapannya seperti itu. Terus Bapak Ibu, di sini kita masukkan ke dalam aksi nyata saya, terutama di sini. Tapi ini saya buat dalam bentuk video. Lihat nggak? Ya. Kita nanti pada poinnya saja. Ini bentuk video yang saya buat. Ini nanti aset PPDS 7 Medan Barat. Ini juga kegiatan aksi nyatanya. Termasuk yang kita lakukan hari ini, kita juga akan melakukan nanti rangkaian kegiatannya seperti apa. Nanti kita juga melibatkan murid, tidak hanya pada stakeholder, guru dan tenaga pendidikan saja. Rangkaian kegiatannya hasil identifikasi menurut hasil diskusi kita hari ini. Nah, di sini kita tentang modal manusia. Modal manusia, sebentar. Oke. Di sini modal manusia, saya memasukkan tenaga kependidikan yang masuk ke di sini adalah yang pertama kepala sekolah, guru, murid, pengawas, tenaga kependidikan, komite dan orang tua atau wali murid. Kira-kira menurut Bapak Ibu ada yang bisa ditambahkan? Selain itu. Masyarakat. Tokoh masyarakat. Ayo ulik ambil buku di sini. KKK, NKKS dan alumni. Iya kan? Puskesmas, PGRI, KKD, NKKS kan untuk kepala sekolah kan Pak? Terus alumni untuk alumni sekolah kita.
keterlibatannya ada lagi nggak? Ya, ya. Maaf. Lanjut.